Halo sahabat liputan6.com, saya Rainer Raharja, founder dan eksekutif director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Saya hadir di sini untuk menjawab semua pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di liputan6.com. Pada saat kita berbisnis, tentunya kita mengharapkan untung. Tapi untuk fase awal sudah jelas, untung yang kita dapatkan adalah untung yang harus kita putar lagi sebagai modal. Kenapa? Karena fase-fase awal dari sebuah bisnis adalah fase yang paling sakit. Tentunya masa jangka panjang kita juga kita akan mengalami fase sakit. Tapi fase sakit yang sudah kita ketahui, sudah terestimasi dan kita sudah bisa kontrol. Fasenya kapan? Tapi fase sakit di awal ini sifatnya sering. Yang namanya orang sakit pasti butuh investasi untuk kesembuhan. Yang namanya orang sakit pasti butuh modal banyak. Pasti butuh duit banyak untuk mengembalikan kesembuhan tadi. Atau untuk membuat sakitnya jadi pulih. Dalam bisnis juga sama, fase sakit kita ada di awal-awal. Dan kita nggak mau untung dikit langsung kita foya-foya, untung dikit kita langsung naikin lifestyle kita. Itu menurut saya belum sampai levelnya pengusaha. Dia masih pengusaha abal-abal. Kalau pengusaha yang betul-betul pengusaha, dia bisa tahan dirinya, dia nggak terlalu mentingin lifestyle dan kenyamanan dirinya, dia puter yang namanya untung menjadi modal lagi. Makanya yang namanya pengusaha ya, keuntungan itu muter terus, dia di atas kertas dia boleh kaya, tapi belum tentu dia menikmati kekayaannya untuk fase awal. Sehingga pada saat kita bisnis, modal tadi yang kita udah taruh akan balik. Dan sebelum kita balik modal, kita kembalikan untuk memperbesar bisnis kita lagi. Karena apa? Seperti yang saya katakan di fase sebelumnya, ketika kita bisnis, kita akan mengalami banyak investment tambahan. Kita masih mengalami fase rugi. Di mana di awal, nggak ada bisnis yang langsung hit, langsung bagus, langsung top sekali. Nggak ada. Bisnis paling bagus pun nggak ada yang seperti itu. Jadi di awal kita masih banyak tambel-tambel lobang nih. Nah, duit yang kita dapat tadi, daripada kita modal kantong keluar dari modal, mendingan keuntungan tadi, profit, kita balikin lagi sebagai modal. Sampai kapan? Sampai sakitnya udah mulai berkurang. Tapi kalau misalkan mau ditanya, kira-kira idealnya, bagusnya, berapa banyak sih retain profit? Berapa banyak profit ditahan? Kalau kita dapat profit 100 juta, profit ini mau kita tahan berapa untuk jadi modal? Karena yang namanya profit dalam bisnis pasti harus diputar lagi dalam modal. Itu udah nggak mungkin enggak. Nggak bisa kita, kalau kita setiap profit kita nikmatin, itu namanya bisnis kita stagnan, tidak akan berkembang. Kalau bisnis mau berkembang, profit kita harus kita putar. Nah, berapa idealnya retain profit? Dari begitu banyak average yang saya temui dari banyak perusahaan, rata-rata retain profit 50-65%. 50-65%. Sisanya 35% bisa dinikmati dalam 1 tahun. Jadi itu sifatnya pembagian hasil, dividen 1 tahun. Bukan 1 bulanan. 1 bulanan, gimana triknya? Kita nggak usah ambil untung, nggak usah ambil dividen. Taruh itu sebagai permodalan lagi. Kita sebagai pengusaha, gaji diri sendiri. Kalau kita sebulan cukup 4 juta, ya udah gaji kita 4 juta aja. Nanti kita nikmatin setahun, itu pengusaha. Jadi kita nikmatin setiap bulan 4 juta, 4 juta, 4 juta. Yang penting kita bisa hidup aja. Yang penting kita hidup, baru akhir tahun nikmatin ratusan juta, miliaran. Tapi kita udah aman. Angka yang kita dapat setiap bulan bisa kita tembak buat investment, buat cost, buat ekspansi, gedein bisnis kita lagi. Lifestyle kita nggak naik, income kita naik. Income kita naik, lifestyle kita nggak naik, kekayaan kita bertambah. Ini pengusaha.